Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan mengenai teknik instalasi listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proteksi dan peralatan-peralatan proteksi yang umumnya dipakai untuk instalasi listrik. Nah, pada instalasi listrik bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya arus yang mengalir pada saluran itu terlalu besar. Hal ini bisa disebabkan yang pertama karena terjadinya gangguan hubung singkat atau gangguan satu fasa, umumnya gangguan satu fasa. Kemudian bisa juga karena beban lebih. Beban lebih ini artinya beban yang kita hubungkan kepada saluran tadi itu sudah melampaui kemampuan arus dari penghantarnya. Kemudian pada instalasi bisa juga terjadi kebocoran. Nah, aspek kebocoran ini sangat dipengaruhi oleh isolasi dari instalasi. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor umur. Jadi suatu instalasi jika sudah terlalu lama, umumnya isolasinya itu sudah kurang baik, sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran juga semakin besar. Di kebocoran ini maksudnya ada arus yang mengalir tetapi arusnya itu tidak mengarah ke beban. Umumnya kebocoran ini terjadi atau arus bocornya itu mengalir ke tanah. Nah, selain proteksi terhadap saluran atau kabel yang digunakan pada instalasi, suatu instalasi juga harus memberikan jaminan atau perlindungan terhadap resiko-resiko atau bahaya-bahaya yang mungkin terjadi pada manusia. Risiko atau bahaya-bahaya tersebut bisa terjadi karena tegangan sentuh maupun tegangan sentuh langsung maupun tegangan sentuh tak langsung. Nah, tegangan sentuh langsung ini maksudnya adalah jika kita misalnya secara tidak sengaja tersentuh atau memegang penghantar-penghantar yang merupakan penghantar fasa. Sedangkan tegangan sentuh tak langsung itu adalah tegangan sentuh yang timbul umumnya karena adanya kegagalan isolasi pada suatu peralatan. Misalnya jika kita memegang rangka dari suatu peralatan dan ternyata ada arus yang mengalir pada tubuh, berarti arus tersebut itu timbul akibat tegangan sentuh tak langsung. Dan hal ini umumnya disebabkan karena kegagalan isolasi atau adanya kebocoran pada peralatan, di mana kebocoran arusnya tadi melalui tubuh manusia. Nah, aliran arus listrik yang mengalir ke tanah ini sebenarnya kaitannya erat dengan pentanahan, dan mengenai pentanahan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, peralatan-peralatan yang umumnya digunakan untuk proteksi pada instalasi itu yang pertama fuse atau sekring, kemudian MCB, MCCB, dan ELCB. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita lihat dulu bahaya-bahaya atau resiko-resiko yang mungkin terjadi pada saluran maupun terhadap manusia. Oke, jadi di gambar ini diperlihatkan suatu bagian instalasi. Ini merupakan sumber listriknya. Jadi ini sumbernya diambil trafo distribusi. Tentunya ini milik PLN ya, jadi umumnya untuk pelanggan rendah. Trafo-trafo distribusi ini ada di sepanjang jalan. Kemudian trafo distribusinya ini netralnya ditanahkan. Ini merupakan penghantar fasa, ini merupakan penghantar netral. Nah, di sini diperlihatkan alat proteksinya. Jadi alat proteksinya ini hanya dipasang atau dikoneksikan pada penghantar fasanya. Kemudian kemampuan hantar arus dari kabel untuk instalasinya, di sini kita asumsikan 8 ampere. Kemudian di sini ada dua peralatan atau dua beban. Ini beban pertama mengalir arus 4 ampere, di beban yang kedua mengalir arus 1 ampere. Artinya arus totalnya di sini adalah 5 ampere. Nah, tentunya karena arus totalnya di sini 5 ampere itu relatif tidak berbahaya bagi penghantar atau kabel, karena kemampuan hantar arus kabelnya di sini sebesar 8 ampere. Jadi arus total yang mengalir pada penghantar-penghantar atau kabel-kabel instalasi itu harus lebih kecil dari kemampuan hantar arus dari penghantar.
Nah, alat proteksi di sini salah satu tujuan penggunaannya adalah menjaga jangan sampai arus yang mengalir pada penghantar instalasinya ini lebih besar dari 8 ampere. Nah, pada alat proteksi itu ada istilah arus nominal. Nah, arus nominal alat proteksi ini berhubungan erat dengan arus beban yang akan mengalir. Nah, kalau misalnya kita asumsikan alat proteksi ini arus nominalnya 6 ampere, tentunya diharapkan ketika arus yang mengalir di penghantar ini jauh lebih besar dari 6 ampere atau lebih besar dari 6 ampere, nah maka alat proteksinya kita harapkan akan bekerja. Jadi anggaplah misalnya alat proteksinya ini hanya sanggup mengalirkan arus beban sebesar 6 ampere. Nah, kalau misalnya kita pasang lagi satu peralatan dengan arus yang ditarik sebesar 2 ampere, berarti arus total pada penghantar ini sekarang menjadi 7 ampere. Dan nilainya sudah mendekati kemampuan hantar arus dari penghantar. Nah, karena tadi alat proteksinya di sini kita asumsikan hanya sanggup mengalirkan arus beban sampai dengan 6 ampere, tentunya setelah beberapa saat alat proteksinya ini akan bekerja, sehingga aliran arusnya di sini akan terputus. Nah, bagaimana jika misalnya alat proteksinya di sini itu sanggup mengalirkan arus beban, anggaplah misalnya sebesar 10 ampere. Kemudian peralatan-peralatannya di sini itu menarik arus total sebesar 9 ampere. Nah, karena arus yang ditarik oleh beban-bebannya ini itu 9 ampere, sedangkan alat proteksinya tadi sanggup mengalirkan arus beban sampai 10 ampere, tentunya alat proteksinya ini tidak akan bekerja. Dan itu berbahaya bagi penghantar karena kemampuan hantar arus dari penghantarnya sendiri ini hanya 8 ampere. Sementara arus yang mengalir tadi itu adalah 9 ampere. Jadi dalam penentuan atau pemilihan alat proteksi itu kita harus memperhatikan seberapa besar arus beban yang bisa dialirkannya dan harus lebih kecil dibanding kemampuan hantar arus dari penghantar yang digunakan. Kemudian bagaimana jika pada instalasinya terjadi gangguan hubung singkat? Pada kasus kita ini diperlihatkan misalnya terjadi hubung singkat antara fasa dengan netralnya. Jadi kawat fasa ini secara tidak sengaja bersentuhan langsung dengan kawat netral. Nah, tentunya hal tersebut akan menyebabkan arus yang mengalir pada saluran ini itu akan sangat besar. Bahkan bisa mencapai orde ratusan atau ribuan ampere. Tentunya bahayanya itu jauh lebih besar dibandingkan pada kondisi yang beban lebih, karena di sini arusnya tadi sudah sangat besar. Nah, tentunya alat proteksinya ini juga harus bekerja dan waktu kerjanya juga harus sangat cepat. Beda halnya kalau misalnya pada beban lebih, bisa jadi ini alat proteksinya ini bekerjanya tidak terlalu cepat, tetapi kalau untuk hubung singkat, alat proteksinya ini harus bekerja dalam waktu yang sangat cepat. Nah, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, suatu instalasi itu juga harus memberikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi pada manusia. Di gambar ini diperlihatkan, ini merupakan penghantar fasa ya, ini merupakan penghantar netral, anggaplah ini ada di dalam dinding. Kemudian ternyata penghantar fasanya ini isolasi PVC-nya itu sudah mengalami kerusakan, sehingga ada kebocoran dari penghantar fasa ini menuju ke dinding. Artinya sekarang ada arus bocor yang mengalir ke tanah. Ingat tadi netral dari trafo distribusi itu umumnya ditanahkan ya. Ya, karena netral di trafo distribusinya ditanahkan, maka ketika ada kebocoran pada instalasi,
itu memungkinkan mengalirnya arus dari fasa menuju ke tanah, kemudian balik lagi ke sumber melalui kawat netral yang ditanahkan ini. Nah, kebocoran arus ini tentunya juga akan terbaca oleh pengukur energi listrik yang digunakan pada pelanggan atau kWh meter. Sedangkan arus ini sendiri sebenarnya ini tidak melewati peralatan, artinya tidak digunakan oleh peralatan. Nah, semakin tinggi tingkat kebocorannya, tentunya semakin banyak juga energi yang tercatat pada kWh meter, dan energi tersebut sebenarnya tidak digunakan ya, karena energi tadi itu timbul akibat adanya kebocoran. Jadi kebocoran pada suatu instalasi itu sebenarnya bisa juga menyebabkan pemakaian energi yang tercatat pada kWh meter itu meningkat, sementara energinya sendiri sebenarnya tidak digunakan pada peralatan. Nah, selain itu, jika misalnya dinding ini tersentuh atau terpegang, nah itu bisa mengakibatkan resiko mengalirnya arus melalui tubuh. Nah, tentunya hal ini sangat beresiko terhadap keselamatan manusia. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Itu akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Kebocoran arus itu juga umumnya terjadi pada peralatan-peralatan yang misalnya pada komputer atau pada mesin cuci atau pada kulkas. Ketika kita pegang peralatan-peralatan tadi kemudian ternyata ada arus yang mengalir melalui tubuh, berarti peralatan-peralatan tadi sebenarnya sudah mengalami permasalahan pada isolasinya. Semakin parah permasalahan isolasi suatu peralatan, tentunya peralatan tadi akan semakin berbahaya juga ketika tersentuh oleh manusia. Nah, pada peralatan-peralatan tertentu biasanya juga ada terminal untuk grounding. Jadi selain untuk fasa dan netral, juga ada satu terminal lagi untuk grounding yang berhubungan dengan pentanahan. Terminal grounding atau pentanahan tersebut ini sebenarnya tujuannya untuk memproteksi manusia jika isolasi pada peralatan tersebut sudah mengalami kegagalan. Nah, untuk pembahasan mengenai grounding atau pentanahan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini akan kita lihat adalah bagaimana proteksi terhadap manusia akibat adanya kemungkinan arus bocor yang mengalir melalui tubuh manusia. Seperti yang sudah kita singgung pada slide sebelumnya tadi, bahwa jika terjadi gangguan hubung singkat pada instalasi, itu alat proteksinya harus bekerja sangat cepat. Tentunya hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya kebakaran akibat arus gangguannya tadi tidak diputuskan dalam waktu sesuai dengan yang diharuskan. Jadi jika seandainya ada terjadi gangguan hubung singkat pada instalasi, kemudian alat proteksinya bekerjanya terlalu lama, sedangkan arus yang mengalir tersebut sangat besar, maka peningkatan panas pada penghantarnya juga akan semakin tinggi dan semakin cepat. Nah, arus hubung singkat pada instalasinya sendiri ini tergantung dari impedansi pada lokasi gangguan. Ingat, arus itu sama dengan tegangan dibagi dengan impedansi. Artinya untuk memperoleh berapa besar arus gangguan hubung singkatnya, kita harus mengetahui berapa impedansi pada lokasi gangguan dari instalasi kita. Nah, untuk memperoleh impedansi hubung singkat tadi itu bisa kita analisis jaringannya
atau bisa juga kita lakukan pengukuran. Nah, bagaimana metode pengukurannya ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian jika kita sudah mendapatkan impedansi gangguan pada instalasi kita, maka kita bisa menghitung berapa arus hubung singkat prospektif atau arus hubung singkat yang mungkin terjadi pada instalasi kita, yaitu I sama dengan, atau arus gangguan sama dengan tegangan dibagi dengan impedansi hubung singkat. Kemudian hasil perhitungan arus tersebut kita gunakan untuk menentukan berapa waktu maksimum yang diizinkan untuk mengalirnya arus gangguan tersebut. Itu dengan menggunakan persamaan ini. Oke, kita lihat dulu persamaan yang pertama ini. Ini I kuadrat T. Ini sebanding dengan energi yang diserap oleh kawat ketika mengalirnya arus gangguan selama T dengan besar arus sebesar I. Jadi I kuadrat T ini sebanding dengan energi atau peningkatan panas yang terjadi pada penghantar atau konduktor. Nah, ini nilainya sama dengan K kuadrat kali dengan A kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung berapa waktu maksimum mengalirnya arus tersebut. Jadi waktu maksimum atau waktu yang diizinkan mengalirnya arus gangguan tersebut itu tidak boleh lebih lama dari K kuadrat kali dengan A kuadrat per I kuadrat. Jadi I-nya ini adalah arus hubung singkat dalam ampere. Nah, T ini adalah waktu maksimum pemutusan gangguan. Jadi pemutusan gangguannya tidak boleh melebihi waktu hasil perhitungan kita, dan tentunya waktu T ini berhubungan dengan waktu kerja dari alat proteksi. Kemudian A ini adalah luas penampang dari penghantarnya, ini dalam milimeter. Nah, konstanta K ini nilainya 115 untuk tembaga berisolasi PVC, sedangkan untuk aluminium konstanta K-nya 76. Jadi setelah kita mengetahui waktu yang diizinkan mengalirnya arus gangguan tersebut, kemudian kita bandingkan dengan waktu kerja alat proteksi. Tentunya waktu kerja alat proteksi tadi itu harus lebih kecil dari waktu hasil perhitungan kita dengan menggunakan persamaan ini. Penghantar-penghantar atau kabel-kabel yang ada di pasaran itu umumnya menyediakan data mengenai data-data elektrikalnya. Sini kita perlihatkan contoh, misalnya untuk kabel dengan ukuran 4 mm, kemampuan antar arusnya itu sebesar 34 ampere. Kemudian arus hubung singkat yang diizinkan mengalir dalam waktu 1 detik itu sebesar 0,4 kiloampere atau 460 ampere. Jadi untuk penghantar dengan ukuran 4 mm ini, arus sebesar 460 ampere ini hanya diizinkan mengalir kurang dari 1 detik. Nah, nilai-nilai ini tentunya bisa kita hitung menggunakan persamaan pada slide sebelumnya tadi, atau persamaan ini. Jadi kalau slide sebelumnya tadi yang kita hitung adalah T-nya, tapi bisa juga kita menghitung I-nya dari persamaan ini, karena di sini diketahui T-nya ya. Dan data ini untuk penghantar tembaga berisolasi PVC. Jadi konstanta K-nya sesuai dengan yang diberikan pada slide sebelumnya tadi. Tetapi tentunya kita tidak bisa mengacu ke arus ini, karena arus hubung singkat yang mengalir pada instalasi seperti yang sudah kita singgung tadi itu dipengaruhi oleh impedansi pada lokasi gangguan dari instalasi kita.
Kita sampai sekarang pada peralatan proteksi yang umumnya digunakan untuk instalasi listrik. Jadi yang pertama ada istilah gawai pengaman arus lebih atau GPAL. Nah, arus lebih di sini kaitannya dengan arus beban atau kondisi overload dan arus lebih yang diakibatkan oleh timbulnya gangguan hubung singkat. Nah, untuk peralatan proteksinya sendiri itu ada fuse atau sekring, ada MCB, kemudian MCCB. Jadi ketiga alat ini fungsinya untuk memproteksi instalasi dari kemungkinan timbulnya overload maupun arus hubung singkat. Kemudian yang kedua, gawai pengaman arus sisa atau GPAS. Ini tujuannya untuk memproteksi instalasi dari arus sisa atau arus residu. Nah, arus sisa ini timbul akibat kebocoran instalasi. Nah, peralatannya adalah RCD atau ELCB. Jadi kedua peralatan ini sebenarnya sama saja ya. RCD ini singkatan dari Residual Current Detector, sementara ELCB ini Earth Decay Circuit Breaker. Jadi ini fungsinya sama.